Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Farid Madinah Official akan mempersembahkan kisah mukjizat Nabi Ilyas alaihi salam mendatangkan kemarau panjang dan hujan. Nabi Ilyas AS adalah salah satu nabi dan rasul yang Allah utus untuk Bani Israel. Ia ditugaskan untuk mengajak kembali Bani Israel kepada jalan Allah dan meninggalkan penyembahan berhala yang dinamakan Ba. Nama lengkap Nabi Ilyas adalah Ilyas bin Yasin bin Finhas bin Al-Izar bin Harun bin Imran, saudara Nabi Musa alaihi salam. Nabi Ilyas diutus setelah Hizkil alaihi salam Yehezkiel kepada penduduk Ba'labak, terletak di bagian barat Damaskus. Sebagai seorang utusannya, ia memiliki mukjizat dari Allah untuk membuktikan kenabian serta kerasulan kepada orang-orang yang meragukannya. Yakni dapat mendatangkan musim kemarau dan hujan tentunya atas izin Allah. Dalam buku riwayat 25 Nabi dan Rasul oleh Gamal Komandoko diceritakan mukjizat dan kisah Nabi Ilyas. Kemarau panjang menimpa Bani Israel. Setelah diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasulnya, Nabi Ilyas segera mengajak Bani Israel untuk meninggalkan penyembahan patung Ba serta segera kembali menyembah Allah. Ia mengingatkan, Ba hanyalah berhala, ia adalah benda mati dan tidak dapat berbuat apapun. Ba merupakan buatan manusia, mana mungkin orang-orang malah menyembah dan mengakuinya sebagai Tuhan. Bukankah sudah seharusnya manusia menyembah Sang Pencipta manusia? Bani Israel marah mendengar seruannya. Mereka semakin murka ketika mendengar Nabi Ilyas merendahkan dan melecehkan Tuhan mereka. Karena bagi mereka, kehidupan makmur dan sejahtera yang ada dikarenakan berkah melimpah yang dikaruniakan oleh Ba. Kemudian mereka menyangkal ajakan dan mendustakan kenabiannya. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Ilyas telah hilang kewarasannya. Untuk menyadarkan kekeliruan, Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar Bani Israel diberi pelajaran. Allah pun mengabulkan doa nabinya itu. Ketika musim hujan tiba, hujan yang seharusnya datang malah tidak ada. Terjadilah kemarau berkepanjangan. Mata air, sungai, dan sumur-sumur menjadi kering. Pepohonan dan tanaman layu kekurangan air. Pertanian serta perkebunan mereka pun menjadi hancur. Begitu pula dengan usaha peternakan mereka. Bani Israel mengalami kelaparan hebat karena kekurangan air. Ba yang mereka puja dan sembah ternyata tidak mampu menurunkan hujan seperti yang mereka mohon. Musim kemarau dan kekeringan melanda selama 3 tahun. Mereka menyangka semua musibah yang dialami ulah Nabi Ilyas sehingga membuat Ba murka. Mereka pun memutuskan untuk membunuh Nabi Ilyas. Orang-orang Bani Israel kemudian mencari Nabi Ilyas, tetapi tak kunjung ditemukan. Sementara Nabi Ilyas bersembunyi di lereng-lereng gunung sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterimanya. Ia terus berpindah-pindah persembunyian, hingga suatu hari ia menemukan rumah seorang wanita Bani Israel yang baik hati. Wanita itu memiliki anak lelaki bernama Yusak bin Nun. Yusak sudah lama menderita sakit, dan hanya terbaring di ranjangnya. Mengetahui kedatangan Nabi Ilyas, ibu Yusak memohon agar didoakan untuk kesembuhan anaknya. Nabi Ilyas pun berdoa, dan Yusak seketika itu sembuh dari penyakitnya. Kemudian ia beriman kepada Allah dan menjadi pengikut sekaligus murid Nabi Ilyas. Yusak menemani Nabi Ilyas berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ia menyeru agar Bani Israel bertobat dan meninggalkan penyembahan Ba agar Allah menghentikan azabnya, sehingga hujan dapat turun. Perlahan ajakan Nabi Ilyas diikuti banyak orang dari Bani Israel. Mereka mulai sadar dan membenarkan dakwah Nabi Ilyas. Terlebih ketika mereka mendapati Ba tidak berdaya untuk menghentikan bencana yang dialami. Mereka juga yakin bahwa seruan-seruan Nabi Ilyas adalah demi kebaikan mereka sendiri. Serta kekeringan juga musim kemarau berkepanjangan itu sesungguhnya karena kedurhakaan dan pengingkaran mereka atas Allah dan Nabi-Nya. Kemudian mereka mencari Nabi Ilyas, dan ia menyambut gembira perubahan sikap Bani Israel. Lantas Nabi Ilyas berdoa kepada Allah SWT agar berkenan menurunkan hujan untuk mengakhiri kemarau dan kekeringan yang telah berlangsung lama. Tak lama hujan lebat pun turun. Sungai-sungai kembali mengalirkan air dan sumber-sumber mata air kembali memancarkan air. Mereka kembali berbahagia karena pertanian, perkebunan, dan peternakan yang mereka usahakan kembali mendatangkan hasil. Banyak dari Bani Israel pun tak lagi menyembah Ba, melainkan kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Ilyas alaihi salam. Sekian dan terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe di channel YouTube ini. Simak kisah para nabi dan sahabat-sahabatnya yang lainnya. Bi amanillah.